Di padang rumput luas Mongolia, hidup suku-suku nomaden yang berpindah-pindah. Mereka hidup sederhana, menggembala kuda dan domba. Namun kehidupan keras di stepa membentuk mereka menjadi penunggang kuda dan pemanah yang sangat tangguh. Pada abad ke-12, lahir seorang anak bernama Temujin. Ia bukan anak raja, namun masa kecil yang penuh kesulitan membentuknya menjadi pemimpin yang kuat. Kelak dunia mengenalnya sebagai Genghis Khan. Sebelum Temujin, suku-suku Mongol sering berperang satu sama lain. Namun perlahan, Temujin berhasil menyatukan mereka. Pada tahun 1206, ia dinobatkan sebagai pemimpin besar. Sejak saat itu, bangsa Mongol mulai bangkit. Pasukan Mongol berbeda dari tentara lain. Mereka bergerak cepat, disiplin tinggi, dan ahli dalam strategi perang. Dengan kuda dan busur, mereka bisa menyerang dari jarak jauh dan menghilang sebelum musuh menyerang balik. Salah satu target pertama Mongol adalah Cina. Kerajaan besar dengan kota-kota kuat dan tembok pertahanan besar. Namun pasukan Mongol berhasil menembus pertahanan itu, dan perlahan wilayah Cina jatuh ke tangan mereka. Setelah Cina, pasukan Mongol bergerak ke barat. Mereka menaklukkan Asia Tengah dan wilayah Persia. Kota-kota besar yang dahulu kuat jatuh satu persatu. Pada abad ke-13, pasukan Mongol mencapai wilayah dunia Islam. Beberapa kota besar mengalami kehancuran besar. Salah satu peristiwa paling terkenal terjadi di Baghdad. Pada tahun 1258, pasukan Mongol mengepung Baghdad. Kota itu adalah pusat ilmu pengetahuan dan kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah. Setelah pengepungan besar, Baghdad akhirnya jatuh. Peristiwa ini mengguncang dunia Islam. Kekuatan Mongol tidak berhenti di Asia. Mereka terus bergerak hingga ke Eropa Timur. Tentara Mongol bahkan mengalahkan pasukan besar dari kerajaan Eropa. Banyak orang Eropa saat itu mengira dunia akan jatuh ke tangan Mongol. Pada puncaknya, Kekaisaran Mongol menjadi kekaisaran darat terbesar dalam sejarah. Wilayahnya membentang dari Asia Timur hingga Eropa Timur. Belum pernah sebelumnya sebuah bangsa nomaden menguasai wilayah sebesar itu. Namun Mongol tidak hanya dikenal karena perang. Mereka juga membuka jalur perdagangan besar yang menghubungkan timur dan barat. Jalur ini dikenal sebagai Silk Road. Di masa Mongol, pedagang, ilmuwan, dan penjelajah bisa bepergian lebih jauh dari sebelumnya. Barang, ide, dan budaya berpindah antar benua, dunia menjadi lebih terhubung. Namun setelah beberapa generasi, Kekaisaran Mongol mulai terpecah. Wilayah besar itu dibagi menjadi beberapa kerajaan. Kekuatan mereka perlahan menurun. Meski kekaisaran